Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Amru Erlangga. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengembangan kurikulum. Ada 4 pertanyaan yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, mengapa guru perlu merancang perencanaan pembelajaran dan apa tujuannya? Berdasarkan hasil observasi di sekolah, perencanaan pembelajaran sangat penting karena memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam proses belajar mengajar, menjamin tercapainya kompetensi peserta didik baik dari segi aktif kognitif, afektif maupun psikomotor, mengatur waktu dan sumber daya pembelajaran secara efektif agar pembelajaran berjalan dengan optimal. Selanjutnya, mempersiapkan media dan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan materi. Nah, pertanyaan kedua adalah komponen dalam CP dan ATP serta perbedaannya. Yang perlu diketahui, komponen CP itu adalah capaian pembelajaran. Nah, situ mencakup tujuan akhir pembelajaran atau kompetensi inti. Elemen-elemen capaian berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, dalam fase ini, siswa juga membutuhkan perkembangan. Sedangkan komponen ATP atau alur tujuan pembelajaran, di situ mencakup tujuan-tujuan pembelajaran jangka pendek atau per submateri atau topik, urutan logis dan sistematis pembelajaran, indikator tercapainya tiap tujuan, kemudian keterkaitan dengan proyek atau asesmen. Ada perbedaannya di antara kedua itu. CP itu bersifat umum dan luas. Nah, gambaran capaian akhir dalam satu fase, sedangkan ATP lebih rinci atau operasional. Itu mengurai CP menjadi tujuan pembelajaran yang lebih kecil dan terukur. CP adalah acuan utama, sedangkan ATP adalah turunan yang menjabarkan CP menjadi alur yang dapat dilaksanakan. Kemudian pertanyaan ketiga, tentang apa yang harus dilakukan jika pelaksanaan tidak sesuai dengan skenario pembelajaran. Jika dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan skenario pembelajaran, guru itu dapat melakukan penyesuaian secara fleksibel tanpa menghilangkan esensi tujuan pembelajaran. Melakukan evaluasi terhadap kendala yang muncul, misalnya kesiapan siswa, sarana prasarana atau metode yang digunakan. Lalu, menggunakan strategi alternatif atau remedial agar tujuannya tetap tercapai. Yang terakhir, mencatat hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana agar menjadi bahan refleksi untuk kepribadian di pertemuan selanjutnya. Pertanyaan terakhir adalah cara menentukan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, penentuan ini mencakup beberapa hal penting. Di antaranya, yang pertama itu menganalisis tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan indikator ketercapaian dari setiap tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan kriteria ketercapaian secara deskriptif, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keempat, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan konteks satuan pendidikan. Yang kelima, menyepakati bersama dalam forum MGPS atau sekolah agar memiliki kesamaan persepsi. Nah, jika tujuan pembelajaran siswa adalah mampu menyusun teks narasi secara runtut dan logis, maka KKTP-nya bisa berupa siswa menyusun teks dengan struktur lengkap, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Mungkin cukup sekian jawaban dari beberapa pertanyaan pengembangan kurikulum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.